Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya mau memberikan kepada kalian ide jualan yang menarik lagi. Kemarin kan saya sudah membuat cara itu kan, ide jualan yang menarik, yaitu membuat jualan kopi yang untungnya banyak, kedepannya lebih baik. Nah, sekarang ini yang lagi viral. Nah, yang lagi viral ini kan saya tahu ada orang yang jualan kayak semacam polo pendem atau ubi-ubian gitu ya, yang dikukus ya, yang itu. Nah, ini sekarang sudah banyak beredar di mana-mana, termasuk di Jawa Timur yang sudah banyak beredar, yang sedang rame jadi sorotan, termasuk anak-anak, termasuk orang-orang tua yang dia itu inginnya hidup sehat, teman-teman. Jadi mereka telah memburu ini polo pendem atau ubi-ubian yang sudah dikukus dan dijual di pinggir-pinggir jalan. Ini banyak. Dan saya membaca semua itu, saya membaca mana sih yang laris, yang gimana itu ternyata saya lihat itu ada beberapa faktor yang kenapa sih kok bisa laris, kenapa sih kok bisa yang ini kok nggak begitu laris, mungkin seperti itu ya. Nah, yang pertama ini tuh, sebelum saya membuatkan ide yang lebih menarik dari yang orang-orang jual di pinggir-pinggir jalan ya, yang pertama yang membuat kita bisa jualan polo pendem atau umbi-umbian itu bisa laris manis, itu yang pertama itu soal waktu, teman-teman. Waktu itu kita harus benar-benar, semakin kita lebih pagi, semakin kita lebih awal, akan semakin laris, itu pasti. Nah, tolong diperhatikan ini, waktu ini sangat mempengaruhi tingkat penjualan kita pada waktu itu. Jadi kalau kita bukanya lebih awal dari orang-orang yang jualan polo pendem, ya kita lebih baik. Nah, maksudnya lebih awal itu ya nggak terlalu malam lah, teman-teman, nggak terlalu malam. Yang penting nggak terlalu sampai udara ini nggak sampai terlalu panas, karena makanan seperti itu kan makanan sehat. Itu bagusnya kan dimakan sebelum kita sarapan, sebelum kita kemasukan apa-apa, itu bagus. Nah, apalagi kalau kita bukanya sebelum orang-orang itu, istilahnya itu mereka itu cari sarapan yang lain. Dia tahu apa yang kita jual, dia tahu apa yang kita promosikan, dia pasti akan menarik. Meskipun dia nggak ada niat untuk beli, tetapi dengan apa yang kita jual, apalagi makanan yang sehat, teman-teman ya, makanan yang sehat, enak bisa, wah ini bisa menarik mereka yang sengaja tidak beli, sebenarnya tidak beli, tapi akhirnya dia mau penasaran untuk membeli ya, itu teman-teman. Nah, yang pertama itu waktu ya, yang pertama. Yang kedua itu kalau saya lihat, teman-teman ya, dari segi ada yang laris, ada yang enggak, itu soal harga, teman-teman. Nah, ini harga ini juga berpengaruh. Harga, pokoknya harga bisa standar, bisa. Kan saya sudah pernah mengatakan dulu, kalau jualan itu harga itu lebih baik standar atau lebih murah, jangan terlalu mahal. Kecuali kalau kita bisa lebih mahal tetapi kita bisa menjamin kualitasnya. Yang penting tidak jauh berbeda, meskipun kita lebih mahal tapi jangan jauh berbeda. Karena kita masih awal buka gitu. Kalau beda lagi kalau kita sudah mempunyai langgan. Kalau kita sudah lama berjualan, langgan kita banyak, kita bisa menaikkan agak tinggi, nggak masalah. Mereka sudah tahu kapasitas kita, sudah tahu kualitas kita, gitu teman. Nah, yang kedua itu harga ya. Harga. Usahakan kalau jualan seperti itu, polo pendem atau umbi-umbian, itu usahakan lebih murah dari yang lain, gitu teman. Lebih murah. Ya enggak murah banget lah, sesuaikan apa yang kalian jual ini, itu ya, sesuaikan kualitasnya lah.
Dan yang ketiga teman-teman, yang ketiga selain kalian itu harus tahu waktu jualannya, yang kedua itu kalian apa? Harganya lebih murah. Yang ketiga itu kalian harus benar-benar bisa menguasai pasar. Misalnya seperti ini. Dalam segi tampilan. Nah, jadi yang ketiga ini kalian harus menguasai pasar dalam segi tampilan. Tampilan kalian itu harus lebih menarik dari yang lain. Misal dari jarak 1 kilo atau berapa meter ya, berapa meter, kalian itu ada yang jualan seperti itu, tapi jualannya itu ya pakai dandang-dandang biasa atau ya ala kadarnya, mungkin seperti itu teman. Kalian harus cari yang lebih menarik dari itu teman. Misal kukusannya yang buat mengukus itu cari yang lebih unik, atau lebih apa ya, elegan atau lebih klasik. Jadi kesannya orang-orang itu wah penasaran. Nah, yang penting itu tempatnya apa, meja kalian bisa bersih ya, ini yang penting juga. Dan jadi secara tampilan itu bersih, elegan, menarik perhatian orang, itu yang penting. Karena saya tahu yang kemarin ada yang dari Kediri itu, orang anak muda yang jualan umbi-umbian yang dikukus. Umbi-umbian yang dikukus itu dandangnya itu pakai seperti kayak besek gitu, tapi bagus beseknya itu. Nah, kayak Tempo dulu, tapi desainnya itu bagus teman-teman. Nggak tahu itu pesan di mana, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus bisa membuat gerobaknya, tempat pengukusnya ataupun apalah ininya, misalnya apa namanya, bungkusnya ini membuat yang elegan atau yang klasik atau yang seperti bungkus zaman dahulu atau gimana, itu terserah. Itu terserah kalian, sesuai imajinasi kalian bagaimana biar orang-orang itu bisa menarik perhatian apa yang kalian jual itu. Nah, itu. Nah, dan tiga faktor itu kalian harus penuhi dulu sebelum kalian masuk dalam ide saya. Dan ide saya yang saya survei di mana-mana tempat yang jualan umbi-umbian atau polo pendem kukus itu ya. Begini teman-teman, kalian bisa membuat tempat yang apa ya, seperti kayak angkringan seperti itu, atau seperti kayak gerobak lebih besar. Karena kenapa? Karena kalian langsung saja di situ disediakan minuman yang berasal dari ini rempah-rempah. Misalnya apa? Misalnya ya minumannya seperti orang-orang zaman dulu yang bisa menyehatkan badan. Contohnya wedang jahe, susu jahe, teh jahe, atau teh hangat atau teh herbal bisa. Terus kalian juga menyediakan kopi jahe. Nah, jadi kalau bisa kalian jangan menyediakan minuman yang dingin, istilahnya yang pakai es. Ya, sebenarnya es kan tidak menyehatkan tubuh teman-teman. Nah, yang menyehatkan tubuh adalah minuman yang hangat-hangat. Terus ada kayak minuman apalah yang membuat kalau makan jamu, makan apa, singkong, nah seperti itu ya, singkong atau umbi-umbian apa hangat-hangat pagi-pagi enaknya minumnya ini ya. Biasanya orang-orang kan kalau pagi kan kalau nggak teh hangat ya susu hangat ataupun jahe, wedang jahe ataupun kopi ya. Nah, menurut saya ya cuman sediakan hanya empat ini saja teman-teman. Ini sudah menurutku sudah cukup untuk orang-orang yang ingin mengisi perutnya yang kosong dengan makanan yang sehat. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa menyediakan seperti kayak warung, entah itu dibuat lesehan atau entah itu dibuat kayak meja kursi, itu nggak masalah. Terserah kalian, dibuat kayak angkringan nggak masalah, terserah. Yang penting itu kalian menyediakan itu. Kalau umbi-umbiannya bisa dibungkus, kalau kopinya sih ya bisa dibungkus. Usahakan juga pakai apa kayak wadah. Jadi orang itu kalau beli di tempat kita, dia beli beli singkong, beli umbi-umbian, polo pendem kukus,
beserta minumannya. Nah, sebenarnya orang-orang itu punya di rumah jahe, punya, kadang punya susu juga, kadang punya kopi, tapi mereka itu kadang malas untuk membuatnya, teman-teman. Apalagi kalau racikan kita, racikan minuman kita itu enak, pas. Nah, mereka pasti akan, wah enak beli sana, tinggal beli, langsung diminum, nggak pakai ribet. Nah, itu kebiasaan orang-orang Indonesia seperti itu, teman-teman. Malas membuat, padahal punya, padahal ada di rumah, tapi malas membuatnya, malas meraciknya. Itulah orang Indonesia. Jadi manfaatkanlah kemalasan orang-orang itu, teman-teman. Itu bisa jadi alternatif kalian, bisa jadi ide yang menarik buat kalian tekuni. Itu kedepannya bagus tuh, teman-teman, kedepannya bagus. Jadi sampai kapanpun usaha seperti itu nggak akan punah, karena itu makanan yang sehat, minuman dan makanan yang sehat. Kalian bisa membuat bannernya begini, makanan dan minuman yang sehat. Nah, bisa seperti itu, atau sarapan sehat. Nah, warung sarapan sehat, atau lapak sarapan sehat, lapak makanan dan minuman yang sehat. Lapak apalagi ya, terserah kalian lah. Itu bisa kalian jadikan sebuah nama di gerobak kalian. Nah, pasti orang-orang nanti, aku yakin kalian pasti akan sukses di kemudian hari. Kalau kalian memang benar-benar tekun, konsisten, aku yakin kalian pasti akan menemukan sebuah keberhasilan pada jualan tersebut. Baik, terima kasih sampai di sini, teman-teman. Semoga ini ilmu bermanfaat buat kalian semuanya. Sekarang saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.